Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhibati fillah, apakah Anda mau ketika bekerja berangkat setiap pagi dan pulang setiap sore dari hari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai hari Sabtu, tapi ketika tanggal 1 tidak mendapatkan bayaran? Tentunya kita semua tidak mau. Tetapi ada orang-orang yang dia beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah capek, sudah lelah, sudah letih, tetapi nanti dia tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah dan amalan yang sudah dia kerjakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah. Ada orang-orang yang beramal, dia capek, letih, lelah, tasla naron hamiyah, tapi amalannya memasukkan dia ke dalam api neraka. Akibat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, semua itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat diterima amalan kita ada dua, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mengevaluasi dari setiap amalan yang kita kerjakan. Salat, sudahkah salat kita selama ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah salat kita selama ini sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Salat amalannya utama, tapi Allah mengatakan celaka, neraka bagi orang-orang yang salat. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya, yang dalam salatnya, rukuknya, sujudnya tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang untuk sholat di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai sholat, maka Nabi mengatakan kepada orang itu, "Sallu fa innaka lam tusalli, sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang itu kembali mengulang sholatnya. Lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah orang itu sholat mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang ini kembali mengulang sholatnya. Setelah selesai mengulang sholatnya kembali yang ketiga kalinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu sesungguhnya kamu belum sholat. Kenapa akhibati fillah? Ternyata ada yang salah dalam wudunya, ada yang salah dalam sholatnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam wudu, memberikan contoh dalam sholat, barulah orang itu sholat dengan benar, sehingga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disuruh, tidak diminta untuk mengulang lagi sholatnya. Maka akhibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah berapa lama kita sholat? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak orang yang sholat? Dia sholat selama 60 tahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pun sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yutimu ruku'a wala yutimu sujuda. Boleh jadi rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yutimu sujuda wala yutimu ruku'a. Boleh jadi sujudnya sempurna, tapi rukuknya tidak sempurna. Maka mari kita evaluasi. Jangan sampai selama 60 tahun kita sholat, tetapi kita seperti membawa ember yang bocor. Seakan-akan ada air, tapi ternyata tidak ada air. Seakan-akan kita beramal, kita beribadah, tetapi ternyata kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari ibadah kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan ancaman, man lam yada' qaula zur,
wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia dusta. Puasanya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lisannya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa. Padahal sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'ahu wa basarahu wa lisanuhu." Apabila engkau berpuasa, puasakan pula pendengaranmu, puasakan pula penglihatanmu, puasakan pula lisanmu anil kadzibi wal ma'asim, dari dusta dan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhibati fillah, mari kita evaluasi. Jangan hanya semangat beribadah, tapi semangat beribadah itu harus didasarkan atas ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka mari kita belajar kembali ke majelis ilmu supaya ibadah yang kita kerjakan tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan kita ke dalam surga dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.